tanggal 1 Mei kami kelompok kecil kami dapat membuka meeting room dengan berpersetakan saya Ristiani dari TK Salam sebagai host, Bu Eis dari TK BKOI sebagai presenter, dan Pak Deden Septilah dari MTS Al Hidayah sebagai moderator. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Silakan kepada moderator untuk melanjutkan acara. Terima kasih kepada Bu Risti yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Saya di sini selaku moderator akan memandu berjalannya Vicon ini, ya, yang insya Allah untuk presentasi akan disampaikan oleh Ibu Pupu. Halo, apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Ya, siap. Langsung saja untuk materi yang akan disampaikan pada Vicon kali ini, yaitu tentang penilaian perkembangan Pak, dan bagus. pertumbuhan anak usia dini. Jelas. Saya ulang, materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah penilaian perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini yang akan disampaikan oleh Ibu Elis Pupu. Untuk itu dipersilakan kepada Ibu Ois untuk menyampaikan apa-apa yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan Ibu Ois. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah semangat dan solid untuk terlaksananya Vicon hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan tentang penilaian perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Nah, kita mulai saja. Ini. Nah, kata penilaian mungkin sudah tidak asing lagi di telinga seorang pendidik. Di sini penilaian itu khususnya dalam pendidikan anak usia dini mencakup adanya pengumpulan data, analisis data, pelaporan dan pelaporan. Nah, ini ya. Ketiga aspek tersebut tidak lepas dari adanya penilaian. Kalau tidak ada tiga faktor ini belum dikatakan penilaian. Nah, selanjutnya apa itu pengumpulan data? Nah, di sini dikatakan pengumpulan data itu memperoleh, melengkapi dan memastikan atau memvalidkan data sesuai indikator kompetensi dasar yang dinilai. Terus menggunakan metode atau teknik penilaian observasi atau pengamatan. Selanjutnya menggunakan instrumen penilaian yang variatif. Ya, diantaranya yang digunakan adalah catatan anekdot dan daftar cek atau daftar checklist boleh. Adapun yang disebut analisis data itu yaitu bagaimana cara menilainya, yaitu dengan mengamati semua data yang diperoleh untuk memperoleh kejelasan. Nah, setelah itu bandingkan semua data yang ada dan lihat mana yang saling melengkapi dan rumuskan sebagai kesimpulan. Nah, perlu diingat dan digarisbawahi, ini bukan untuk menentukan kualitas. Misalnya baik, kurang baik, lengkap, sesuai atau yang sejenisnya, tetapi membuat naratif
atau deskripsi. Nah, ini perbedaannya dari mungkin sekarang kurikulum 2013 dari jenjang SD sampai SMA sudah memakai deskripsi. Tetapi sebelumnya mungkin dalam penilaian jenjang lebih tinggi dari TK itu menggunakan data-data kuantitatif. Nah, di sini yang membedakan yaitu di jenjang PAUD atau khususnya TK menggunakan narasi atau deskripsi. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah pelaporan. Pelaporan di sini menentukan teknik pelaporan tulisan langsung atau boleh kedua-duanya. Yang tadi adanya analisis data atau pengamatan tadi. Nah, boleh. Nah, di sini di dalam pelaporan harus ditentukan bentuknya. Mau berbentuk buku atau kartu, boleh. Dan harus ditulis simpulan yang sudah ditentukan dalam bentuk naratif yang tadi dikatakan harus berbentuk pernyataan atau tulisan, bukan berbentuk kuantitatif atau berbentuk angka. Nah, di sini gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya, tentunya dipahami pembaca, diantaranya orang tua ya terutama. Nah, yang pertama membaca dan harus mempertanggungjawabkan dari penilaian guru tersebut untuk apa? Untuk memperbaiki perkembangan anak selanjutnya, atau strategi apa yang harus diterapkan, atau pola asuh apa yang harus diterapkan juga selanjutnya. Nah, itu juga disebut akuntabilitas guru. Nah, di sana akuntabilitas guru diperhitungkan dalam penilaian. Nah, selanjutnya pelaporan itu harus disampaikan kepada orang tua, dan tidak orang tua saja, tetapi pihak yang berkaitan dengan anak tersebut, misalnya yang berkepentingan selain orang tua, kepada rekan guru juga tidak kalah penting, karena di dunia pendidikan anak usia dini tidak hanya tanggung jawab oleh satu gurunya saja, tetapi guru yang lain termasuk kepala sekolah atau tenaga kependidikan, penjaga sekolah, dan warga sekolah sekitarnya menjadi tanggung jawab untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Nah, itu. Prinsip dari penilaian anak usia dini yang pertama yaitu harus terukur, menyeluruh, berkelanjutan, sistematis, transparan, objektif dan bermakna. Nah, ketujuh prinsip ini harus ada dalam penilaian pendidikan anak usia dini. Nah, tidak boleh ada yang terlewat. Nah, kalau terlewat itu tadi dikatakan berhubungan dengan akuntabilitas kita sebagai guru PAUD. Nah, kita harus profesional ya. Kalau secara secara kasarnya seperti itu. Nah, ini proses penilaian di pendidikan anak usia dini itu seperti apa di sini? Nah, yang tadi dikatakan proses penilaian itu adanya yang pertama catatan anekdot, harus ada hasil karya dan checklist. Sebenarnya itu proses penilaian pendidikan anak usia dini itu lebih dari 3, tetapi 3 cara penilaian anak usia dini ini kiranya sudah cukup, karena bisa mencakup teknik-teknik atau proses penilaian yang lainnya. Nah, ini setelah kita menentukan cara penilaian yang tadi, terus adanya pengolahan data. Nah, data dari catatan anekdot, data dari hasil karya, dan dari data checklist. Bagaimana cara pengolahan datanya? Ya, tadi sudah dikatakan adanya analisa. Setelah ada analisa, kita bisa menyimpulkan. Setelah ada kesimpulan, kita bisa membuat keputusan. Nah, membuat keputusan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.
Nah, yang selanjutnya setelah ada pengolahan data, nah kita yang terakhir adanya pelaporan. Yang tadi pelaporan boleh tertulis, boleh lisan. Mengapa adanya tertulis dan lisan? Karena di dalam penilaian pelaporan anak usia dini itu boleh dilakukan tertulis, itu boleh berbentuk dalam kartu tadi dikatakan atau rapot. Nah, boleh juga secara lisan. Banyak sekali atau sering sekali kita melakukan penilaian secara lisan itu boleh dengan cara parenting. Nah, penilaian tersebut boleh disisipkan kepada orang tua ataupun kita agendakan. Misalnya 1 bulan sekali boleh ada pertemuan dengan orang tua, ataupun kalau kita sanggup boleh seminggu sekali dengan mengagendakan dengan beberapa anak. Misalnya kalau tidak bisa sekaligus, misalnya kita siapkan beberapa hasil karya, beberapa catatan anekdot dan checklist untuk diperlihatkan kepada orang tua atau walinya, dan kita sampaikan kelebihan dan kekurangan anak. Di sana kita berkomunikasi secara langsung. Ataupun yang tertulis tadi, misalnya bukan hanya rapot saja, tetapi dalam pendidikan anak usia dini ada yang dikatakan buku penghubung. Buku penghubung di sana bukan hanya memberikan informasi-informasi mendadak seperti memberitahukan adanya rapat atau memberitahukan adanya administrasi yang harus diselesaikan pada tanggal sekian. Nah, di sana para pendidik anak usia dini suka salah pengertian. Nah, di sana justru kita sebagai guru pendidik anak usia dini, guru atau pendidik anak usia dini itu diberi kesempatan untuk menuliskan pelaporan perkembangan anak sebagai penilaian. Nah, sebenarnya tetapi ya mungkin persepsi bisa berbeda-beda. Nah, kita luruskan bersama-sama ya. Nah, itu. Selanjutnya, manfaat penilaian. Manfaat penilaian itu sangat-sangat besar sekali, diantaranya bagi anak. Tentu bagi anak, jadi kita sebagai guru bisa menilai sampai di mana perkembangan anak tersebut dengan adanya penilaian. Penilaian perkembangan kah, penilaian pertumbuhan kah. Misalnya yang tadinya belum bisa berkomunikasi dengan baik, nah adanya penilaian dilihat dari catatan anekdot dan lain-lain. Oh, setelah 6 bulan atau 1 semester adanya peningkatan. Nah, kita ada rekaman berupa penilaian yang bisa disampaikan kepada orang tua. Nah ini jelas ya bagi orang tua. Nah, berarti kita bisa menginformasikan segala kelebihan dan kekurangan untuk perbaikan pendidikan anaknya ya. Selanjutnya bagi guru, tadi sudah juga kebahas, bagi guru itu sebagai acuan untuk bagaimana meningkatkan metode, strategi, cara menghadapi anak, bagaimana dengan adanya penilaian menjadi acuan bagi guru tersebut dalam meningkatkan perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, itu. Ruang lingkup. Nah, ruang lingkup tadi apa sih yang disebutkan, perkembangan apa sih? Dari tadi Bu Ois membahas perkembangan-perkembangan. Nah, ini yang 6 itu. Yang pertama, perkembangan moral dan agama. Yang kedua, perkembangan sosial emosional. Yang ketiga, perkembangan fisik motorik. Yang keempat, perkembangan kognitif. Kelima, perkembangan bahasa. Dan keenam, seni. Dan yang keenam ini dalam penilaian dan penyampaian pembelajaran di setiap harinya harus tercapai. Nah, harus terintegratif. Nah itu. Selanjutnya, nah, tadi dikatakan dalam prinsip penilaian itu salah satunya harus otentik, atau yang dikatakan otentik itu nyata ya, nyata yang
tidak bersifat khayal. Nah, contohnya di sini anak diperlihatkan, misal dalam gambar diperlihatkan sebuah benda. Nah, ibu gurunya menstimulasi atau dengan cara bertanya kepada anak bagaimana apa yang terlihat atau yang dipegang oleh guru tersebut. Anak-anak bisa menjawabnya dengan cara mengamati. Nah, itu proses saintifiknya boleh nanti terlihat oleh anak. Nah, guru di sini bisa menyimpulkan bagaimana kemampuan anak tersebut, terutama dalam proses saintifik, mengamati, menganalisis, menghidup dan sebagainya. Nah, di sini guru bisa menorehkan penilaiannya dalam catatan anekdot, boleh. Catatan anekdot juga kita luruskan bukan hanya kejadian-kejadian yang mendadak, misalnya yang tidak biasa dilakukan oleh anak, tetapi di sana juga dan biasanya identik kalau anekdot itu yang kejadian negatif, tetapi kenyataannya dalam penilaian anekdot itu harusnya, bukan kenyataannya, harusnya itu bukan bersifat negatif saja, tetapi perkembangan positif juga harus ditorehkan atau dituliskan dalam catatan anekdot. Nah, begitu ya, bersifat otentik. Nah, selanjutnya penilaian bersifat otentik. Nah ini uraian yang dari tadi. Penilaian fakta yang sesungguhnya dilakukan pada saat terlibat pembelajaran dan kegiatan, berarti langsung praktek, langsung diamati, langsung dijawab. Nah, langsung, pokoknya secara langsung dalam kegiatan tersebut. Biasanya dalam sehari pembelajaran. Nah, dilakukan juga secara alami, tetapi dalam kondisi yang direncanakan guru. Alami tidak dibuat-buat dan tidak diarahkan, tetapi tidak terlepas dari rencana guru atau RPPH yang direncanakan pada hari itu. Nah, hanya tugas guru di sana hanya menstimulasi saja. Jadi anak tersebut dengan kata lain tidak dipaksa untuk menjawab benar di sana. Jadi seadanya, sekemampuan anak untuk menjawab atau memperlihatkan sesuatu, misalnya karya hari itu apa, dideskripsikan oleh anak atau dipresentasikan oleh anak, tapi tidak diarahkan oleh guru. Nah, itu yang dikatakan alami. Selanjutnya, bagaimanakah? Nah, jika anak tidak dinilai berdasarkan tahap perkembangannya dalam kehidupan atau keadaan yang sesungguhnya, apa yang terjadi kira-kira? Nah, yang barusan dikatakan dipaksakan istilahnya. Nah, mungkin banyak sekarang kejadian-kejadian yang menohok pada anak-anak ketika dewasa. Misalnya ketika dewasa banyak yang dikatakan tidak kreatif, terus adanya pelanggaran-pelanggaran atau kriminalitas. Kemungkinan dalam kegiatan pembelajaran di tingkat anak usia dininya terlalu dipaksakan, sehingga dalam perkembangan ketika dewasa itu menyebabkan anak itu menjadi tidak kreatif karena apa? Diktator. Nah, terlalu diktator gurunya atau orang tuanya. Adapun kriminalitas yang dilakukan, misalnya banyaknya tawuran, banyaknya pertengkaran, pembulian, itu suatu dampak dari ke pembelajaran yang melenceng ataupun penilaian yang melenceng dari seorang guru atau pendidik guru anak usia dini. Mengapa? Karena banyak sekali ketika dalam penilaian kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, misalnya ada anak yang lari-larian, misalnya anak-anak yang hiperaktif ataupun tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, gurunya dengan cara yang keras memberikan sanksi misalnya atau bentakan atau gestur yang tidak
semestinya kepada anak. Nah, itu menjadikan mindset kepada anak sejak dini. Nah, sebenarnya kemungkinan anak tersebut karena dia memiliki potensi lain, misalnya ada cerita seorang guru mempunyai anak yang tidak bisa diam, selalu berputar-putar di kelas. Ternyata seketika sudah besar, anak tersebut ternyata mempunyai keahlian menari atau koreografi. Nah, itu menjadi catatan kita sebagai guru atau pendidik anak usia dini. Jangan terlalu menjas anak, mengarahkan anak untuk bisa sesuatu. Lihatlah perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut atau bakat tersebut. Kemungkinan ada bakat yang terpendam yang harus distimulasi oleh kita. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kembali ke penilaian, sasaran penilaian. Nah, sasaran penilaian pemetaannya seperti ini. Kita harus yang pertama harus apa tadi, mengetahui program pengembangan. Yang 6 itu intinya, yang 6 itu harus tahu dulu dari pengembangan agama sampai seni. Nah, setelah itu kita tentukan KD atau kompetensi dasar. Nah, setelah ditentukan kompetensi dasar, barulah kita dapat menentukan indikator perkembangan. Tentunya harus menurut kelompok usia. Itu juga sangat mempengaruhi. Jangan sampai indikator perkembangan kelompok usia 5-6 diterapkan di kelompok 4-5. Misalnya indikator dari pendidikan atau nilai agama dan moral, misalnya di 5-6 sudah bisa menirukan atau mempraktekkan ibadah, misalkan sholat atau berwudu. Nah, diterapkan di usia 4-5 itu sangat-sangat tidak dibenarkan, karena kemampuan 4-5 baru bisa meniru, belum bisa mempraktekkan sendiri seperti itu. Kalau dipaksakan itu termasuk pemerkosaan kepada anak. Nah, dan juga bisa menimbulkan kesetresan juga. Stres, anak-anak itu stres. Misalnya dalam perkembangan yang lain, misalnya kalau di kelompok usia 5-6, di indikatornya meniru tulisan atau meniru kata balon. Nah, beda lagi. Di kelompok 4-6 belum bisa meniru langsung, melihat dari tulisan bu guru, baru bisa misalkan menebalkan kata balon. Nah, kalau dipaksakan itu, nah bisa-bisa perkembangan dari anak 4-5 tahun bisa terganggu. Nah, yaitu terganggunya stres. Tetapi kemungkinan bisa saja ke anak yang mempunyai istimewa, ada anak yang mempunyai keistimewaan, bisa saja. Tetapi kan anak dalam satu rombel atau satu kelompok itu berbeda-beda kemampuan. Kita harus pintar-pintar saja dan membuat indikator pembelajaran. Harus jeli di sini guru dalam memilih KD, kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya, nah, penilaian perkembangan anak. Nah, tadi ini sangat berkaitan perkembangan dan penilaian. Tadi 6 PP itu sudah jelas ya. 6 kognitif, bahasa, tadi seni. Nah, yang tadi yang harus terintegratif. Nah, ini setelah ada perkembangan, penilaian perkembangan, harus ada KD yang barusan dijelaskan. Setelah KD bisa menentukan indikator. Nah, indikator tersebut dalam penilaian, nah berbanding terbalik ya. Dalam perkembangan yang harus disediakan yaitu yang ditentukan ini oleh guru itu 6 tadi perkembangan. Setelah itu kita tentukan KD.
tentukan indikator yang akan disampaikan. Adapun dalam penilaian, nah kita bertumpu kepada indikator dulu. Indikatornya apa? Setelah indikator, lihat KD yang sesuai dengan indikator itu apa, baru kita menentukan hasil perkembangan dari penilaian anak tersebut. Nah, ini keputusan namanya ya, atau kesimpulan apakah anak tersebut kesimpulannya apa? Berkembang sangat baikkah? Berkembang sesuai harapankah? Atau mulai berkembang atau belum berkembang sama sekali. Nah, itu nanti dibahas ya penilaian dari 4 penilaian di pendidikan anak usia dini. Ya, kita. Nah, tadi dikatakan penilaian harian. Penilaian harian yang bersifat otentik itu di dalam penilaian harian ini. Prinsipnya bagaimana penilaian harian? Karena penilaian itu ada beberapa macam, ada penilaian harian, mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Penilaian harian itu prinsipnya bagaimana? Mengelompokkan indikator di setiap kelompok kegiatan tadi. Indikatornya apa saja dalam satu hari itu? Biasanya dalam RPPH ini. Mengidentifikasi indikator yang akan dicapai. Nah ini, ya betul kan? Dicapai dalam RPPH. Terus penilaian dilakukan terhadap anak sesuai rencana dengan tetap fleksibel. Meskipun kita punya rencana, tetapi dalam dunia pendidikan anak usia dini tetap harus memperhatikan kata fleksibel, karena anak dalam kenyataannya rencana itu bisa berubah kalau dalam sistem pendidikan anak usia dini. Misalnya indikator kita hari itu menerangkan tentang mobil atau kendaraan, tetapi dengan tidak sengaja ada sesuatu yang lewat, misalnya ada kecoa kah? Nah, di sana pembelajaran bukan kemungkinan lagi, pasti akan tidak fokus lagi kepada tema atau indikator kendaraan, pasti kepada kecoa. Nah, di sana kita harus jeli atau kreatif, mengalihkan dulu kepada tema binatang yang tadi lewat tersebut, kecoa tersebut. Nah, setelah dialihkan kepada indikator atau tema yang tadi dadakan, guru tersebut harus bisa mengembalikan lagi ke tema awal, tetapi dengan tidak memaksakan anak. Misalkan, dengarkan anak-anak, ini kita lagi belajar mobil. Nah, tidak seperti itu juga. Kita harus pintar-pintar mengalihkan pengamatan anak, dengan tidak merubah rencana pembelajaran. Misalkan jadi binatang, keterusan saja jadi binatang, tidak juga demikian. Harus kembali lagi ke kendaraan. Nah, itu penilaian harian. Selanjutnya, nah di sini tadi dikatakan penilaian harian itu apa sih? Nah, tadi yang 3 ini penilaian yang disebutkan bersifat wajib ada, karena kalau ketiga ini dilaksanakan, penilaian yang lainnya bisa dirangkul lah, nah, bisa teratasi. Nah, yang pertama yaitu tadi catatan anekdot, hasil karya, dan checklist. Selanjutnya, nah, apa sih catatan anekdot itu? Catatan anekdot catatan seluruh perkembangan anak selama mengikuti kegiatan. Nah, gitu. Selama mengikuti kegiatan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, di sini tadi dikatakan catatan anekdot itu bukan hanya yang bersifat dadakan atau yang belum biasa dilakukan anak. Misalnya yang tadinya anak pendiam saja. Pada waktu itu, hari itu kenapa jadi berani bertanya misalnya ke ibu guru? Kemungkinan di rumahnya ada sesuatu yang menggembirakan sehingga dibawa suasananya ke sekolah. Nah, tidak hanya itu saja, tetapi catatan-catatan positif yang dicapai oleh anak dituangkan di catatan anekdot. Nah, itu kapan waktu penilaiannya? Nah, ini dari waktu ke waktu itu diluruskan ya.
maksudnya dari mulai datang anak dari gerbang sampai pulang lagi. Nah itu mungkin ini berlangsung atau berlaku untuk penilaian yang lainnya, tidak hanya catatan anekdot saja. Nah itu memungkinkan untuk mengetahui perkembangan anak yang indikatornya tercantum maupun tidak tercantum pada RPPH. Nah, kenapa dari awal masuk sampai pulang? Karena kemungkinan ada perkembangan di luar pembelajaran atau di luar kelas yang harus kita rekam atau kita catat dalam penilaian. Karena anak usia dini itu perlu kehati-hatian dalam penilaian, tidak bisa secara global, oh ini nilainya 90, 100, tidak seperti itu. Kalau dalam pendidikan anak usia dini. Nah, itu harus ekstra ya. Nah, ini contoh dari catatan anekdot POM-nya ya, POM-nya. Di sini boleh ada nama anak, kelompok. Nah, terus usia ini tidak kalah penting harus dicantumkan. Untuk apa? Ini untuk acuan kita sebagai guru. Nah, untuk apa? Untuk menentukan indikator. Di sini tanggal berapa, waktunya, kapan, tempatnya di mana. Tempat ya pasti di sekolah, tapi ketika di sana tempatnya apakah sedang di luar kah, di kelas kah, nih peristiwanya apa, indikatornya harus dicantumkan. Nah, di sini contohnya. Nah, catatan anekdot usia 5 tahun kelompok B 1 Juli 2014. Tempatnya kan tuh di area, kebetulan di sini tempatnya di area pembelajaran ya. Nah, di area keaksaraan. Peristiwanya Dona menggunting dengan menggunakan 3 jari katanya. Ia menggunting di luar garis bergambar kepala, badan, dan kaki. Ia tersenyum sambil mengatakan, ini gambar ayahku. Nah, di sini ibu guru harus bisa mengamati peristiwa dari anak tersebut. Nah, di sini kita tentukan apa yang sesuai dengan peristiwa atau perilaku dari anak tersebut. Di sini indikator yang bisa ditangkap atau disesuaikan dengan KD-nya diantaranya melakukan berbagai gerakan terkoordinasi secara terkontrol, seimbang, dan lincah. Apa di sana? Di sana kan ada kegiatan menggunting ya, menggunting di luar garis di sana. Nah, jadi indikator yang sesuai itu adanya gerakan terorganisasi secara terkontrol. Nah, KD-nya sudah ada 3.3, 4.3. Terus apalagi yang sesuai dengan pengamatan kita, melakukan kegiatan dengan menggunakan alat teknologi sederhana. Apa alat teknologi sederhananya? Anak tersebut menggunakan gunting. Nah, sesuaikan tuh, sesuai dengan indikator dan peristiwa. Apalagi pengamatan kita sehingga membuat indikator menyebutkan nama anggota keluarga. Ternyata anak tersebut mengungkapkan ini gambar ayahku. Nah di sana indikatornya menyebutkan nama anggota. Berani mengungkapkan pendapat. Nah, di sini indikatornya ada karena bisa mengatakan tadi, ini gambar ayahku. Selanjutnya indikator yang sesuai mengungkapkan perasaan, ide, gagasan dengan kata yang sesuai. Apa? Bisa mengungkapkan perasaan. Nah, di sini anak tersebut merasa bangga, tersenyum, bisa mengungkapkan ini gambar ayahku. Merasa bangga anak tersebut bisa menggambar ayahnya dengan gagasan kata yang sesuai. Katanya, ini gambar ayahku, ini ada penegasan di sini. Nah, itu salah satu contoh catatan anekdot. Checklist. Nah, Maaf, ini. Bu Is. Ya. Waktunya Mohon maaf, Bu Is. Iya, Pak. Waktu tinggal 3 menit lagi. Ya, terima kasih Pak Moderator. 3 menitan lagi. Ya, terima kasih. Waktunya 3 menit lagi, kita percepat ya. Nah, tadi penilaian itu ada pengukurannya. Di antaranya tadi udah dibahas 4 dalam pendidikan anak usia dini, yaitu belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Nah, apa makna dari 4 penilaian di sini? Di sini belum berkembang, pasti anak tersebut belum bisa mencapai indikator. Nah, mulai berkembang, ada ketercapaian indikator tetapi belum maksimal.
Terus berkembang sesuai harapan atau BSH itu indikator sudah tercapai tetapi belum maksimal, belum ada. Jadi hanya sebatas ketercapaian indikator tersebut. Kalau berkembang sesuai harapan, anak tersebut bisa mencapai indikator dan bisa melebihi indikator yang ditentukan ibu guru. Misalnya, ibu guru hanya menentukan bagaimana bisa meniru bacaan Al-Ikhlas, tetapi anak tersebut lebih dari itu, misalkan bisa memurotalkan surat Al-Ikhlas sendiri tanpa dibimbing oleh ibu gurunya, itu dikatakan sangat baik. Selanjutnya, nah ini, oh iya, ini udah artinya ya, lewat. Nah, ini contoh form checklist penilaian perkembangan anak. Di sini kita tentukan tadi perkembangannya dari 6 perkembangan, nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Ini dalam 1 hari ya. Nah, di sini apakah anak tersebut belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, ataukah berkembang sangat baik? Di sini tinggal checklist aja. Nah, itu dikatakan penilaian checklist. Selanjutnya, hasil karya. Hasil karya anak boleh berupa gambar ataupun hasil karya yang lainnya, misalnya berupa kreativitas. Di sini ini udah dikatakan ya, coretan, tulisan, gambar, lukisan, bangunan balok, hasil lipatan, hasil kolase, hasil ronsen, dan lain-lain. Nah, ini salah satu hasil karya anak. Hasil karya anak ini harus dikumpulkan oleh guru berupa boleh portofolio. Ini biasanya diamati oleh guru, dan seperti tadi dalam catatan anekdot apa saja yang tertuang dalam hasil karya anak ini terus dituliskan apa indikator yang sesuai dengan gambar atau lukisan yang dibuat anak. Terus bu guru atau bapak guru anak usia dini menyimpulkan bahwa gambar tersebut memiliki kriteria mulai berkembangkah, belum berkembangkah, sesuai harapankah, atau sudah sangat baik. Nah, ini juga harus memerlukan penilaian, tapi bagaimana cara mengumpulkannya? Kalau tadi hasil karya bisa dengan portofolio, kalau misalnya dalam kegiatan membuat konstruktif atau balok bisa dengan foto juga bisa didokumentasikan. Yang kesemuanya nanti dikumpulkan untuk dilaporkan kepada orang tua. Nah, boleh kalau kita menggunakan IT, boleh. Nah, di sini filenya disematkan dalam berbentuk file, boleh nanti ya, di print, boleh dibukukan, dilaporkan kepada kepada orang tua. Nah, ini misalnya hasil karya anak tadi sama contohnya seperti catatan anekdot, hasil pengamatan, terus indikator yang sesuai, lewat ya. Nah, ini salah satu contoh-contoh hasil karya anak. Nah, apa sih strategi pelaksanaannya penilaian harian tersebut sehingga bisa terlaksana ketiga-tiganya? Yang pertama, guru harus menggunakan catatan kecil agar tidak, misalkan dalam catatan anekdot itu kita di kelas merupakan buku yang sangat tebal atau besar. Nah, tidak serta-merta harus dibawa yang itu dulu. Kita sediakan seperti memo di dalam saku kita untuk catatan hari itu, dan dengan catatan jangan semua hari itu dinilai. Kita kondusifkan misalnya dalam seminggu berapa orang, tetapi dalam seminggu itu harus mencapai semua kelompok. Misal dalam kelompok 15, dalam 1 minggu itu 6 hari dibagi 6 ya. 15 dibagi 6 misal, berarti dalam 1 hari kita mengamati 2 anak atau sampai 3 anak itu ya. Boleh fokus pada beberapa anak. Nah, ini yang barusan dikatakan dalam 1 hari, tidak usah 15 anak. Bagaimana repotnya kita menilai kalau 1 hari 15 anak. Terus jangan abaikan anak yang lain yang mengalami peristiwa penting. Meskipun kita fokus pada 2 anak atau 3 anak, tetapi kita tidak boleh mengabaikan peristiwa yang penting yang harus
diamati dari anak yang lain. Makanya kita harus menggunakan catatan kecil atau memo yang tadi. Nah, itu. Setelah adanya harian, kita ada penilaian bulanan. Tadi mingguan ya, tidak tersampaikan, tapi bolehlah dikatakan. Nah, rangkuman dari harian kita rangkum atau simpulkan dalam seminggu. Nah, itu boleh. Kalau bulanan itu, nah, kita kumpulkan yang per minggu. Nah, kita simpulkan dalam 1 bulan. Nah, misalkan ini dikatakan tadi boleh dalam portofolio. Terus yang tadi yang checklist, catatan anekdot, hasil karya dibukukan atau boleh di dalam kantung tugas atau berupa dompet hasil karya. Nah, itu. Nah, ini ya yang tadi dikatakan. Ini contohnya. Contoh kompilasi data. Nah, kesimpulan dari penilaian, kalau adanya penilaian yang 3 tadi harus ada kompilasi. Nah, ini seperti ini kompilasi. Nah, misal program pengembangannya apa, KD-nya apa, dikompilasikan atau disatukan checklistnya, catatan anekdotnya, hasil karyanya, dan simpulan. Tadi misalnya dalam satu hari yang misalkan Ana itu dalam 1 hari menyebut nama Tuhan itu dalam checklist itu berkembang sesuai harapan. Dalam catatan anekdot juga bagus. Dalam hasil karya oke. Nah, jadi kesimpulannya Ana berkembang sesuai harapan dalam keterbiasaan menyebut nama Tuhan sebagai pencipta. Nah, ini kompilasi atau rangkuman dari 3 penilaian tadi. Nah, penilaian itu lebih lama itu dalam 1 semester atau semesteran, bisa tadi dalam bentuk raport ya. Nah, itu. Nah, ini bulanan. Kalau kompilasi bulanan, kompilasinya dalam bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan seterusnya. Sampai misal dalam 1 semester. Nanti ada kesimpulan umum yang akan ditaikkan datanya ke raport. Nah, pengisian raport itu kan tidak serta-merta mendadak, tetapi harus dalam rangkaian penilaian dari harian, mingguan, bulanan, sampai kompilasi bulanan semester. Nah, itu. Portofolio juga tidak terlepas dari penilaian semesteran. Nah, ini tadi dikatakan laporan. Nah, pelaporan. Nah, yang harus diperhatikan pelaporan itu yang pertama harus ada etika, jenis, waktu, dan bentuk. Nah, itu jangan diabaikan. Misalkan dalam penggunaan bahasa di raport harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dan sopan tentunya. Nah, itu. Nah, pelaporan harus bersifat rahasia, insidental, naratif, dan semester ya. Sudah jelas kalau ini. Ketentuan lainnya mungkin sudah jelas sama dengan jenjang yang lainnya. Nah, ada kekuatan dan rekomendasi. Nah, di sini sudah jelas kayaknya. Bahasanya narasi positif barusan dikatakan. Tidak boleh yang negatif, tidak boleh juga menjatuhkan anak. Nah, ini misalnya ini contohnya. Donna, anak yang membanggakan, terlihat dari banyaknya capaian perkembangan pada semester ini. Yang mencapai sesuai harapan sangat baik beberapa perkembangan. Kita sebutkan apa kelebihannya, tetapi jangan serta-merta setelah disebutkan kelebihannya jangan dijatuhkan tetapi. Nah, itu kata tetapi itu tidak diperbolehkan, sangat-sangat tidak diperbolehkan dalam penilaian anak usia dini karena dapat menjatuhkan. Nah, itu ya contohnya. Nah, habislah slide kita tentang penilaian maraton ya yang terakhir, tapi mudah-mudahan slide-slide terakhir itu dapat tercapai dengan baik kepada partisipan hari ini.
Nah, demikian pemaparan tentang penilaian perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Bapak Deden. Saya kembalikan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Halo. Kedengaran suara saya, Bu? Iya. Bagus, Pak Deden, silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Ispupu yang telah memaparkan bagaimana penilaian atau bagaimana cara menilai perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Nah, untuk selanjutnya, dikarenakan waktu mepet untuk sesi kedua, maka untuk sesi diskusi kita cancel ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan saja di chat atau di WA Ibu Ois Pupu. Mungkin untuk sesi penilaian perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini kita cukupkan saja sampai di sini, Bu ya. Iya. Karena kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya sama ya, materinya yaitu tentang penilaian, tetapi penilaian ini adalah penilaian untuk siswa tingkat SD, SMP, SMA, MTS begitu. MTS, MI, aliyah. Nah, untuk itu bagaimana kalau sesi ini kita tutup saja, Bu? Ya, silakan Pak Den. Ya. Ya, mungkin dari saya sekian. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Risti selaku host. Ibu Risti? Halo? Oh, hai. Sebelum dilanjut ke sesi berikutnya, maaf nih, bagi yang belum mengisi presensi, silahkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke sesi kedua. Halo, Assalamualaikum. Halo, ada? Suara saya ada? Ada, Bu. Ada nggak? Oh, iya. Alhamdulillah pemaparan materi penilaian perkembangan anak dan telah tersampaikan dengan baik oleh Ibu Ispupu, dan untuk mengakhiri room ini saya bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita membuka room yang baru.